Sama seperti planet lain, Bumi juga memiliki dua kutub yang berada di dua sisi berlawanan, yaitu kutub selatan dan kutub utara, sama-sama es, sama-sama dingin, dan sama-sama berada di ujung dunia. Banyak orang beranggapan jika kedua kutub ini sama saja dan hanya berbeda lokasinya. Tapi meski sekilas terlihat sama, sebenarnya kedua kutub ini sangat berbeda satu sama lain. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 8 perbedaan kutub utara dan selatan yang jarang diketahui. Meski sekilas terlihat sama, keduanya benar-benar berbeda satu sama lain. Kutub selatan adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Dan sama seperti daratan lain di bumi, benua ini memiliki batuan besar, lembah, danau, bahkan gunung Erebus yang hingga kini masih dalam status aktif. Kebalikan dari kutub selatan, kutub utara adalah lautan beku yang kemudian berubah menjadi bongkahan es besar, dan dikelilingi oleh daratan. Kedua kutub memang memiliki udara yang sanggup bikin badan beku, tapi jika ditanya mana yang paling dingin, maka kutub selatan atau Antartika adalah jawabannya. Di kutub selatan, suhu rata-rata mencapai minus 49 derajat Celcius, bahkan pernah mencapai suhu minus 89,6 derajat Celcius di stasiun Vostok, sedangkan kutub utara yang merupakan lautan beku memiliki suhu minus 34 derajat Celcius dan suhu ini akan makin hangat saat musim panas tiba. Kutub utara memang cuma lautan dengan bongkahan es besar, tapi lucunya banyak negara menguasai wilayah ini. Mulai dari Kanada, Norwegia, Greenland, Islandia, Rusia hingga Amerika Serikat. Karena dimiliki banyak negara, kutub utara memiliki populasi yang cukup mencengangkan yakni sekitar 4 juta jiwa. Kebanyakan adalah penduduk kota atau desa-desa kecil. Selain itu, kutub utara juga dihuni oleh suku asli mereka seperti suku Inuit, Inupiat, Yupik, Chukchi, Kalaallit, dan Sami. Kebalikan dari kutub utara, kutub selatan adalah wilayah tak bertuan. Mungkin karena suhunya jauh lebih menggigit, sehingga hanya ada 1.000 hingga 4.000 jiwa yang tinggal di sini, itu pun kebanyakan adalah peneliti. Perbedaan lain yang dimiliki oleh dua kutub ini adalah hewan-hewan yang tinggal di sini. Kebanyakan orang mungkin berpikir jika pinguin dan beruang tinggal di tempat yang sama. Tapi faktanya, keduanya tinggal di tempat yang berbeda. Beruang kutub tinggal di kutub utara bersama dengan hewan lainnya seperti rusa kutub, rubah, kelinci bersalju, hingga burung hantu. Sedangkan pinguin hanya akan ditemukan di wilayah selatan. Coba bayangkan, jika pinguin tinggal di kutub utara juga, mereka mungkin akan punah dalam waktu cepat. Meski terlihat baik, bumi kita sebenarnya mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah lapisan ozon yang menipis bahkan hilang, dan menyebabkan pembentukan lubang ozon di beberapa tempat, termasuk dua kutub bumi. Dibanding dengan kutub utara, kutub selatan mengalami kerusakan ozon yang lebih parah. Saking parahnya, lubang ozon di kutub selatan bahkan berukuran hampir 3 kali lebih besar dari benua Amerika. Sedangkan di wilayah utara, kerusakan lubang ozon jauh lebih lambat karena suhu di sana jauh lebih hangat, dan mencegah pembentukan awan stratosfer yang merusak lapisan ozon pelindung bumi. Meski kerusakan lapisan ozon di selatan lebih parah, bukan berarti kutub utara tidak mengalami masalah sama sekali. Pembentukan lubang ozon di sana memang jauh lebih lambat. Tapi di satu sisi, es kutub utara juga meleleh lebih cepat. Sebenarnya, setengah es di kutub utara memang selalu meleleh di musim panas, dan membeku lagi di musim dingin. Tapi penelitian baru-baru ini mengungkapkan jika es di Greenland yang masuk wilayah utara mencair dengan cepat, bahkan terancam menghilang dalam beberapa puluh tahun kemudian. Di selatan, es juga mengalami pencairan meski tidak separah seperti yang dialami utara. Menurut data dari United States Geographical Survey, kutub utara menyimpan 25% dari cadangan minyak yang belum digali seluruh dunia. Rusia telah mengklaim dan menandai kawasan besar di kutub utara dengan harapan eksplorasi cadangan minyak. Apalagi, disebutkan bahwa kutub utara menyimpan cadangan minyak bumi hingga 10 miliar ton. Berbeda dengan saudaranya di utara,
Kutub Selatan lebih dimanfaatkan untuk penelitian dan wisata. Terdapat lebih dari 60 pusat sains di Kutub Selatan yang didirikan oleh 27 negara. Ketebalan es di kutub utara bervariasi antara beberapa inci hingga 2 meter. Es ini biasa retak pada musim panas. Sebaliknya 99% kutub selatan ditutupi lapisan es dan gletser hingga setinggi 4.700 meter. Jadi es di kutub selatan lebih tebal dibandingkan kutub utara. Kutub selatan juga menyimpan 85% es abadi di bumi. Jika seluruh es di kutub selatan dicairkan, bisa cukup untuk memenuhi 3-4 kebutuhan air minum di muka bumi. Meski sama-sama wilayah es, tapi kedua kutub ini memiliki banyak perbedaan. Tapi terlepas dari apapun perbedaannya, manusia memiliki tugas yang sama, yaitu menjaga agar es di dua kutub ini tidak mencair. Karena seandainya saja es di kutub bumi mencair, akan ada banyak masalah yang akan muncul, termasuk kenaikan permukaan laut yang akan menimbulkan banyak bencana.